Berbicara sedikit tentang apa yang mungkin dikatakan Presiden malam ini, pertanyaannya adalah, siapa yang mengoperasikan prompter setelah laporan bahwa orang lain itu sedang diselidiki karena mendapatkan uang? Ya, membaca pidato Presiden, jelas. Saya tahu tentang laporan itu. Begitu juga Presiden, saya sudah berbicara dengannya tentang hal itu. Dia percaya bahwa itu sangat disayangkan dan sejujurnya memalukan. Individu yang disebutkan dalam laporan tersebut sedang bekerja sama dengan CFTC, tetapi telah ditempatkan pada cuti berbayar. Kami akan memiliki operator teleprompter malam ini, tentu saja. Tapi sayangnya bukan yang disebutkan dalam berita itu. Terima kasih banyak. Sebuah pertanyaan dari Sky News. Bolehkah saya beralih ke Iran? Silakan. Dan secara khusus, serangan terhadap sekolah Manapa. 120 anak tewas, 26 guru mereka juga tewas. Sebuah investigasi dari Sky News yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa semua ini adalah kesalahan tragis dari Amerika Serikat, dari tentara Amerika. Jadi, bisakah Anda jelaskan, tolong, mengapa Presiden terus-menerus mengatakan bahwa itu bukan Amerika, padahal sebenarnya bukan begitu? Dia juga mengatakan bahwa bahkan tidak. Dan laporan itu, saya tidak bisa berkomentar tentang investigasi Sky News dengan segala hormat karena saya belum membacanya. Semua yang bisa saya komentari adalah apa yang dikatakan oleh Presiden karena saya berbicara atas nama beliau dan investigasinya masih berlangsung. Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Departemen Perang untuk pertanyaan lebih lanjut tentang hal ini. Carla, boleh saya menindaklanjuti? Tentu. Saya hanya ingin memahami. Tidak ada yang berubah. Saya hanya ingin memahami kenapa dia terus-menerus berkata, itu bukan kami tidak melakukannya. Padahal semua bukti dan faktanya laporan awal. Dan kami berbicara dengan informan militer yang mengatakan bahwa itu adalah kesalahan manusia. Itu adalah pendapat Presiden dan saat yang sama, dia mengatakan bahwa Departemen Perang sedang menyelidiki kasus tersebut. Kami merujuk Anda kepada mereka untuk pertanyaan apapun yang berkaitan dengan penyelidikan, yang tentu saja belum diumumkan. Presiden merasa seperti itu karena dia sangat tahu bahwa Angkatan Bersenjata kita selalu bertindak dengan itikat baik dan sama sekali tidak pernah menargetkan warga sipil atau anak-anak. Sebaliknya di sisi lain, Iran yang sudah dikenal sejak lama karena membunuh perempuan, anak-anak dan orang-orang tak bersalah. Jadi Anda harus fokus pada hal itu dalam laporan Anda. Saya punya pertanyaan tentang Senator McConnell, tapi pertama-tama tentang Iran. Presiden Trump telah mengizinkan serangan terhadap Iran hampir setiap hari minggu ini. Apakah Anda dan Gedung Putih menggambarkan negosiasi ini sebagai sedang mengalami kebuntuan atau pada dasarnya benar-benar sudah berakhir? Ya, saya baru saja berbicara dengan Presiden tentang hal ini sekitar 1 jam yang lalu. Iran terus berkomunikasi intens dengan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa mereka ingin membuat kesepakatan dengan kami karena mereka mengalami pukulan yang sangat berat dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Alasannya, dan ini penting untuk dipahami oleh rakyat Amerika, alasan serangan-serangan baru-baru ini dalam beberapa hari terakhir adalah karena Iran telah melanggar nota kesepahaman yang telah kami buat dengan mereka. Secara khusus dalam nota kesepahaman yang mereka jalankan, mereka seharusnya tidak menembaki kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Sayangnya, mereka mengambil keputusan tragis untuk melakukan hal itu. Dan Presiden Trump tidak akan tinggal diam dan membiarkan tindakan terorisme aktif ini terjadi di Selat tanpa Iran menerima konsekuensinya. Dan itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang apa yang terjadi dalam 1 jam terakhir? Apakah dia tampak lelah dengan negosiasi? Mengapa rakyat Amerika harus percaya bahwa akan berbeda dengan Iran? Apakah itu masih berlaku sekarang, mengingat mereka sudah melanggar perjanjian? Nah, lihat saja bagaimana mereka berperilaku buruk. Itu hanya membuktikan poin awal Presiden saat meluncurkan operasi Amarah Epik. Iran tidak boleh pernah mendapatkan senjata nuklir. Itulah sebabnya dia meluncurkan operasi Amarah Epik. Mereka mengalami pukulan telak terhadap militer dan ekonomi mereka sebagai akibatnya. Presiden selalu terbuka dan bersedia untuk berdiplomasi. Dia adalah presiden perdamaian melalui kekuatan. Setelah operasi Amarah Epik, pada akhirnya, kita beralih ke fase diplomatik pada dasarnya. Tapi sayangnya Iran melanggar hal itu. Mereka masih ingin membuat kesepakatan dengan Presiden. Kami sedang berbicara dengan mereka, tapi sekali lagi, Presiden tidak akan membiarkan mereka menembaki kapal-kapal di selat tanpa menerima konsekuensinya. Dan saya rasa hanya 1 poin lagi. Saya rasa selama seluruh proses ini, Presiden telah membuktikan, tidak hanya kepada Iran, tetapi juga kepada seluruh dunia, bahwa kita bisa menyerang Iran kapan saja, di mana saja. Dan kemampuan mereka untuk membela diri hampir sepenuhnya dieliminasi berkat Presiden ini dan operasi Amarah Epik sejak awal. Carolina, silakan lanjutkan. Terima kasih banyak, selamat datang. Terima kasih. 2 pertanyaan untukmu. Jika aku boleh membacakan 2 komentar, 1 dari Presiden Trump dan 1 lagi dari Wakil Presiden tentang Iran. Trump berkata, menurutku, itu hanya membuang-buang waktu. Tidak ada gunanya berurusan dengan mereka. Mereka adalah pembohong dan orang gila. Ada sesuatu yang salah di sana. Mereka sampah, orang-orang sakit, kejam, dan penuh kekerasan.
Wakil Presiden Vance mengatakan di acara Joe Rogan tadi malam, "Saya sangat frustrasi dengan orang Amerika dan orang dari negara lain yang mengatakan bahwa tidak mungkin bernegosiasi dengan orang Iran." Jadi bagaimana Anda menanggapi kontradiksi-kontradiksi itu? Pahami bahwa hal ini membingungkan orang Amerika dengan pesan-pesan yang saling bertentangan. Dan pertanyaan kedua, ada setidaknya 6 orang Amerika yang ditahan di Iran. Presiden Trump akan menjadikan hal ini sebagai syarat untuk melanjutkan pembicaraan dengan negara tersebut. Begitu juga dengan para tahanan politik. Dan juga masih ada orang-orang yang dieksekusi di Iran hingga hari ini. Tentu saja, mengenai pertanyaan kedua, saya tidak akan pernah membuat batasan atau syarat tanpa persetujuan Presiden. Saya belum mendengar beliau mengatakan itu. Tapi jelas, memastikan kembalinya warga Amerika yang ditahan secara tidak adil atau disandra di seluruh dunia tetap menjadi prioritas baginya. Dan dia telah melakukannya dengan luar biasa selama 1,5 tahun terakhir. Warga Amerika di luar negeri telah kembali ke rumah berkat Presiden dan upaya tim keamanan nasionalnya. Dengan segala hormat mengenai komentar antara Presiden dan Wakil Presiden, Anda mengambil pernyataan dari momen yang berbeda sepanjang konflik ini. Mengenai apakah hal ini bertentangan, saya bisa mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden benar-benar sejalan tentang posisi kita saat ini dalam konflik ini. Fakta bahwa Anda melihat elemen-elemen dari rezim Iran yang bersedia mencapai kesepakatan dan yang lain yang tidak terlalu bersedia, menunjukkan bahwa operasi amarah epik sangat efektif karena kami berhasil menetralkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Sekarang mereka adalah sistem yang terpecah-pecah dan bukan lagi negara teroris yang kuat dan berkuasa seperti sebelum operasi ini, yang memang merupakan salah satu tujuan akhirnya. Kami akan terus menjalankan proses ini, dan seperti yang saya katakan, Presiden akan meminta pertanggungjawaban mereka ketika mereka melanggar apa yang telah mereka janjikan kepada Amerika Serikat. Namun beliau selalu terbuka untuk diplomasi secara bersamaan. Terima kasih, Caroline, tentu saja. Silakan lanjutkan. Dengan meningkatnya serangan dari Houthi, kami melihat penurunan lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz. Sebuah karya sedang dilakukan sekarang untuk mempermudah, Mempercepat arus di Selat Hormuz dan mencegah kelompok Houthi memblokir minyak di Laut Merah agar tidak terjadi kenaikan harga lagi sebelum bulan November. Tentu. Nah, itu dua pertanyaan yang terpisah. Pertama, mari kita lihat situasi di selat saat ini. Kita tahu ada pemblokiran kapal oleh Presiden yang berlaku untuk kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Hal itu sudah sepenuhnya diterapkan dan masih berlaku. Pemblokiran tersebut diberlakukan kembali karena Iran tidak memenuhi kesepakatannya dengan Burj Iwa. Lebih dari 10.000 pelaut marinir dan penerbang Amerika, 2 kapal induk, 20 kapal perang dan puluhan pesawat sedang menjalankan misi pemblokiran saat ini juga. Dalam 24 jam pertama pemblokiran, CENTCOM Amerika Serikat mengalihkan 2 kapal dagang reguler dan menonaktifkan yang tidak sesuai. Selat tersebut tetap terbuka untuk kapal-kapal yang tidak berlayar dari atau menuju pelabuhan Iran secara khusus, dan Angkatan Laut Zewara menjamin kelancaran perjalanan. Tentang bahan bakar, harga minyak sekitar $80 per barel atau bahkan kurang. Sebelum saya datang ke sini, itulah harganya. Harga bensin turun sekitar 60 sen per galon sejak puncak konflik, dan Presiden telah berbicara terus terang kepada rakyat Amerika. Mungkin akan ada gangguan sementara di pasar minyak, tetapi yang tidak kita lihat adalah apa yang dikatakan semua orang pesimis, bahwa akan ada kenaikan harga minyak yang besar, seperti yang telah diperingatkan banyak orang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan energi Presiden di dalam negeri untuk menghidupkan kembali produksi dalam negeri. Tetapi pemerintah juga telah mengambil berbagai tindakan cepat untuk mengurangi gangguan sementara ini. Seperti yang kalian ketahui, kami telah melepaskan minyak dari SPR, menerapkan pengecualian Jones Act, dan pengecualian lingkungan untuk bahan bakar. Presiden juga menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memulai kembali produksi minyak di California. Tindakan cepat dan tegas dari pemerintah ini telah membawa situasi yang cukup stabil. Di pasar minyak, Presiden akan melakukan segala upaya agar harga turun dan tetap stabil bagi konsumen Amerika hingga konflik berakhir. Orang-orang Amerika harus ingat mengapa kita melakukan ini. Untuk mencegah Iran, negara teroris, mendapatkan senjata nuklir. Terhadap fasilitas IBM Manewa di Erbil yang mengancam personel Amerika dan wilayah Kurdistan, salah satu mitra terdekat Amerika di Timur Tengah. Apa pesan Anda untuk para pelakunya? Dan apakah Anda tetap mendukung sekutu setia Anda di Timur Tengah dan setidaknya membantu mereka untuk membela diri? Siapa yang melancarkan serangan itu? Apakah Anda mengatakan itu adalah Iran?
Baik, saya rasa saya sudah membahas topik ini sebelumnya dengan mengatakan bahwa Iran sayangnya telah menunjukkan bahwa mereka melanggar janji yang telah mereka berikan kepada Presiden Amerika Serikat. Mereka sedang menerima konsekuensi yang pantas atas hal itu melalui serangan-serangan yang telah disetujui oleh Presiden dalam beberapa hari terakhir. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.